Six Fams tidak dapat dipungkiri keberhasilan peserta didik itu karena jasa pahlawan pembangun insan cendekia tanpa tanda jasa yang kita kenal sebagai guru ya. Karakteristik dan juga cara mengajar setiap guru pastinya berbeda-beda. Seperti apa sih suka duka dan cerita para guru-guru kita yang akan diwakili oleh dua orang guru kece dari SMA Negeri 6 Palembang. Ini merupakan 50 besar lomba video mengajar APBD tingkat nasional loh ya. Keren gak tuh? Seperti apa sih memang cara mengajar kedua guru ini, ya kan? Dengan tema kita di Ngobras, ngobrol bareng sahabat kita hari ini Six Fams. Tepatnya di hari Jumat 12 Januari 2024, generasi muda peduli uang kita. Gak usah lama-lama lagi deh, langsung aja yuk kita sapa. Ini dia Ibu Elvi Martalinda MPD dan juga Ibu Haja Dahlia SPD MM. Assalamualaikum ibu-ibu cantikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah ceria sumringah sepertinya hari Jumat ya. Beda ya Bu ya? Beda rasanya ya. Jumat berkah. Jumat berkah katanya gitu. Nah Bu, kita denger-denger nih ya, denger-denger ibu-ibu berdua ini kan yang kece-kece ini masuk dalam 50 besar lomba video mengajar APBD tingkat nasional. Oh, APBN ya. Oke, siap. APBN tingkat nasional ya. Dan itu lombanya seperti apa sih Bu? Kita pengen tahu dan siapa yang mengadakan. Silakan Ibu Elvi dulu atau Ibu Ibu Elvi dulu. Ini silakan. Lomba video mengajar ini kebetulan kita dapat surat awalnya dapat surat dari kepala sekolah. Ada lomba untuk mengikuti lomba video, membuat video mengajar. Oh, video, lomba membuat video mengajar ya Bu ya. Mengajar APBN. PBN, oke. Pendapatan belanja negara. Ketika dapat tugas seperti itu, kebetulan Bu Dahlia memang sering ya melatih debat yang memang sering mendapatkan informasi juga mengenai kegiatan-kegiatan lomba seperti ini. Beliau langsung menghubungi saya, bagaimana katanya kalau kita ikut. Kata saya oke gitu. Tapi waktunya mepet, tidak masalah kata saya. Yuk kita sama-sama membuat video dan akan kita libatkan siswa. Jadi ini lomba ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan. Karena Kementerian Keuangan ini memang bidang mereka untuk mengadakan lomba-lomba sejenis dari tahun 2009 sering mengadakan lomba, dan kita kebetulan kan SMA Negeri 6 pernah juara tingkat nasional juga untuk anak-anak kita mengikuti kegiatan lomba debat dan lomba menulis artikel tingkat nasional. Jadi saya tingkat nasional juga ya Bu? Ya, kita ini kilas balik sebenarnya kami berdua. Jadi kayak kilas balik aja ya? Kilas balik. Karena pada saat itu kita anak-anak kita ini pernah kami kebetulan sudah membimbing debat, saya membimbing tulisan artikelnya tentang pada saat itu tentang heboh-heboh sekolah gratis gitu ya. Oh, ketika itu. Waktu itu heboh-heboh sekolah gratis, kita buat artikel dan modalnya khusus untuk debat. Nah, alhamdulillah ya, mungkin memang sudah kehendak Allah. Ketika kami ini tetap latihan seperti biasa ya, karena ini kan harus diseleksi ya untuk masuk ke nasional. Masuk nasional dulu kan. Nah, ternyata di provinsi Sumatera Selatan untuk artikel kita dapat juara 1 dan untuk debat kita juara satu juga. Nah, akhirnya kami bisa pergi berdua gitu karena kita berdamping. Jadi ini berkah sekali yang tidak kita sangka-sangka gitu kan. Nah, orang sekolah-sekolah luar itu pada bingung juga, kenapa bisa dalam satu sekolah kok ada dua? Ternyata substansi materi yang pertama artikel dengan debat ini kan memang beda ini kan, beda kegiatan lombanya, tapi yang pelaksananya yang satu artikel, yang satu debat gitu ya Bu ya. Pelaksananya itu adalah Kementerian Keuangan. Nah, saat itu kita bisa ketemu dengan Sri Mulyani secara langsung. Wih, keren ketemu sama Ibu Sri Mulyani. Wow. Ketemu dengan foto. Kemudian dengan seluruh sekolah se-Indonesia saat itu. Dan itu adalah prestasi yang luar biasa untuk SMA Negeri 6 Palembang. Iya, keren. Satu belum pernah ya, cuma sekali ya kita urin yang tingkat nasional, kemudian yang itu yang kedua. Itu yang kedua kami kalinya. membawa mereka dan semuanya difasilitasi gratis. Kita berangkat juga atas biaya pemerintah. Wih, keren banget. Tidak bener-bener ya. Dana sekolah sama sekali ya Bu ya. Karena permintaan bener-bener kita pemerintah. ditempatkan di hotel yang bagus. Bintang 5. Ya, bintang 5. Hotel Mercury. Fasilitasi, diajak jalan-jalan. Luar biasa. Itu adalah pengalaman yang
sangat menyenangkan dan tidak terlupakan karena pastinya. kita pernah membimbing siswa itulah. Maka disitulah mulai ada kepuasan tersendiri ya Bu. anak bisa maju. Nah, termotivasi dari beberapa tahun yang lalu itulah ketika ada kegiatan lomba seperti ini, kita tiba-tiba terpancing kembali gairah muda kita. Asik ya. Gairah muda ya. Terpancing kembali untuk mengikuti. Kenapa tidak? Ayolah dicoba lagi gitu ya Bu ya. Coba. Urusan menang enggak menang itu urusan belakangan, betul. Penting kita berbuat dulu. Mau menang kalah penting kita maju, dan alhamdulillah kita masuk ke 50 besar itu udah keren banget loh, gila. Oke Bu, berarti ini secara online ya Bu ketika itu ya? Iya. Ya. Secara online bikin video mengajar. Pelaksanaannya kapan sampai kapan Bu waktu itu? 26 Juli sampai tanggal 16 Oktober. 26 Juli sampai 16 Oktober. Untuk upload video untuk mengupload video mengajarnya dari 26 Juli sampai dengan 16 Oktober 2023 ketika itu. Oke. Nah, dari SMA Negeri 6 ini berarti kalau dari ceritanya Ibu cuma berdua aja atau mungkin ada yang lain yang berpartisipasi Bu? Ya, sebetulnya kemarin pada saat dapat surat dari kepala sekolah, kami udah mencoba mengajak ini. Sebetulnya kalau bicara tentang APBN ini bicara wilayahnya guru ekonomi. Sebenarnya ya. Ya, bicaranya keuangan kan ya, karena benar. bicara tentang keuangan. Akhirnya kami juga mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi. Tapi ternyata mereka mungkin banyak kesibukan. Akhirnya banyak yang tidak ikut. Nah, tapi karena kami yang mendapatkan surat, akhirnya ya mau tidak maulah tanggung jawab. Iya. Setidaknya bertanggung jawab untuk ikut udah meskipun bukan guru ekonomi, balik lagi ya Bu ya. Sangat betul. Jadi sebetulnya gini, bicara tentang prestasi siswa ya. Selama ini kan kalau kita mengajak siswa untuk berprestasi, kasih semangat ya, alangkah baiknya kita sebagai guru itu menjadi motivator. Betul. Iya. Sebagai kita motivator. memberikan motivasi. Jadi kalau siswa disuruh berprestasi, paling tidak gurunya juga punya andil untuk bisa berprestasi, walaupun tadi seperti yang dikatakan sama Bu Elvi, menang kalah itu bukan tujuan ya. Tapi menang kalah itu bonus gitu ya Bu ya. Seperti itu. Tapi paling tidak menunjukkan kepada siswa bahwa sebetulnya kita punya semangat. Jadi kalau kita bisa jadi teladan mereka, mengapa dia tidak bisa berprestasi kalau gurunya aja mau berjuang untuk bisa berprestasi. Nah, guru aja mau berjuang, kenapa saya tidak, kan gitu harusnya ya Bu ya. Itu motivasi awalnya kami berdua tetap ikut jadinya walaupun ya. Bukan guru ekonomi. Balik lagi. Oke, baik. Sebenarnya kalau ngomongin soal bukan guru ekonomi, Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia sendiri guru apa sih? Iya. Kalau saya guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Ibu Dahlia? Kalau saya guru PPKN. Jauh banget dari keuangan ya Bu ya. Bahkan kemarin gini Bu Ayu ya. Jadi kemarin pada saat kami ada kelompok bersama, sempat ditanya sama guru. Betulnya dari Palembang nih banyak juga yang mengikuti dari Banyuasin. Jadi dia tanya, udah lihat guru apa? PKN. Terkejut mereka. Kok bisa sih Bu katanya guru PKN itu bisa memahami tentang APBN? Iya benar. Sebetulnya APBN itu bukan hanya milik guru ekonomi. Iya sih. Karena sebetulnya bicara tentang APBN itu milik masyarakat. Karena apa yang kita rasakan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita menggunakan APBN. Hubungannya dengan keuangan semua ya. Iya, contohnya ini kita pakai listrik tuh. Iya. Kita masak juga. Iya, pakai kompor gas itu semuanya dari APBN. Iya. Jadi jangan jadikan alasan karena bukan guru ekonomi ya. Betul. Kenyataannya sampai 50 besar loh. Ini keren loh, tingkat nasional lagi ya. Oke Bu, tadi ngomongin soal beberapa peserta ya. Kalau dari SMA 6 mungkin Ibu berdua yang bukan guru ekonomi tadi, yang satunya guru bahasa Indonesia, satunya guru PKN, tapi ikut dan masuk 50 besar. Nah, dari berapa peserta dari Sumsel ini, apakah ada Sumsel yang berhasil memenangkan lomba? Iya. Selain Ibu yang 50 besar? Jadi sebetulnya kalau tahun ini agak surplus lah ya untuk orang Palembang mengikuti lomba video mengajar APBN. Dan salah satu guru SMK 1 itu ternyata masuk dalam 20 finalis ke nasional. Sampai 20 besar dianya ya. Iya, ke nasional. Dari mana Bu? Dari SMK 1? Dari SMK 1. SMK 1. Iya. Oke, keren sih. Dari Sumsel berarti dari SMK 1 ada masuk sebagai 20 besar finalis. Keren. Kalau ibu-ibu kita 50 besar, dia 20 besar itu udah keren sih. Menurut saya. Berarti dari Sumsel berapa orang Bu yang mewakili? Kalau kemarin kalau saya hitung-hitung ada sekitar orang 9. 9 ya, termasuk Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia. Kalau dari Palembang kayaknya ada orang 5. Ada dari Palembang dari SMK PGRI, terus rata-rata dari SMK Banyuasin. Tapi kalau untuk Palembang kayaknya kami berdua sama guru SMK 1 itu tadi ya, hanya itu saja ya. Oke, nah yang bikin kita pinisirin ya. Penasaran ya, salah ya Bu, maaf ya Bu. Ada guru bahasa Indonesia saya kena salah semprot ya. Penisilin.
Pinisirin saya bilang ya. Pinisirin. Iya, sistem perlombaannya ini gimana sih Bu? Dan terus berapa lama sih kemarin itu prosesnya? Berapa sesi juga? Tapi nanti ya Bu, ditahan dulu. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana. Untuk Six Maps yang pengen tanya-tanya langsung boleh banget, silakan langsung aja DM Instagram kami @radio SMA Negeri 6 Palembang. Bisa juga melalui WhatsApp ya di 0821 652 0606. Sekali lagi di 0821 652 0606. Kita masih akan kembali di Ngobras, ngobrol bareng sahabat dengan Ibu Dahlia dan juga Ibu Elvi. Balik lagi di Six Radio siaran anak muda Palembang. Baru aja berlalu suara indah dari Bapak Fir Azwar. Ini merupakan kepala sekolah ya, ataupun kepala SMA Negeri 6 Palembang ya, yang memiliki ya kemampuan gak cuma puisi ya, tapi musikalisasi puisi juga bisa. Ini Derai Cemara ini sebenarnya bukan lagu ya, tapi puisi begitu ya. Saya lupa hasil karyanya siapa ketika itu. Hairil Anwar ya Bu ya, Hairil Anwar ya, Derai Cemara, dan dibuat musikalisasi puisi lah oleh Bapak Fir Azwar. Keren memang ya. Dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-gurunya, siswa-siswanya SMA 6 memang luar biasa unggulan sih. Nanti kita juga bakal dengerin suara indahnya Ibu Elvi nih. Nah, suara Bu Dahlia nanti bakal kita tunggu nih. Kapan bikin album ya Bu ya, sama kayak Bu Elvi dan juga Pak Fir. Mudah-mudahan menyusul. Amin, semoga menyusul ya. Jadi serba bisa gitu ya guru-guru kita ini. Oke, baik Six Moms, kita masih bersama berbicara di Ngobras, ngobrol bareng sahabat dengan tema kita generasi muda peduli uang kita. Jujur Li, ya. Bahasanya lagi nih, salah lagi nanti saya sama Bu Dahlia sama Bu Elvi. Jujur Li itu bahasa apa? Bahasa anak sekarang Bu, ya kan? Bahasa gaul. Bahasa gaul ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya honestly gitu ya. Jadi pertanyaan mengenai generasi muda peduli uang kita gitu ya. Sempat kepikiran juga, ini maksud dari temanya itu apa sih, kok ada hubungannya dengan uang? Ternyata memang APBN gitu tadi ya Bu ya, dari anggaran pendapatan belanja negara, makanya ada hubungan dengan uang, makanya ada hubungan dengan guru ekonomi harusnya. Kenyataannya ternyata yang mewakili SMA Negeri 6 dan alhamdulillah masuk 50 besar adalah guru PKN dan juga guru bahasa Indonesia. Balik lagi dengan pertanyaan kita tadi nih Bu Elvi dan juga Bu Dahlia. Sistem perlombaannya gimana sih Bu? Satu-satu deh. Sistem perlombaannya dulu gimana Bu? Jadi sistem perlombaannya secara online ya. Secara online. Kita diminta untuk membuat video berdasarkan tema yang sudah ditentukan oleh kementerian. Oh, ada tema-temanya ya Bu ya? Generasi peduli uang kita tadi. Itu adalah temanya, tema besarnya kan. Nah sekarang ketika kita tahu tema besarnya, maka kita buat tema kecil yang sesuai dengan lingkungan sekolah kita sendiri. Oh, jadi subtema lagi ya Bu ya? Karena kita tujuan kita adalah untuk mensosialisasikan sebenarnya kan bagaimana APBN atau keuangan kita yang kita titipkan melalui APBN itu digunakan supaya generasi muda ini memiliki pengetahuan ya bahwa APBN itu terbuka sebenarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu dari tingkat sekolah kita untuk mensosialisasikan kepada warga sekolah paling tidak, warga sekolah. Jadi dalam bentuk video tadi. Nah, kalau saya kebetulan saya mengambil tema ingin mengangkat tentang fasilitas sekolah yang memang dibiayai oleh APBN gitu. Oke, fasilitas sekolah yang dibiayai oleh APBN. Makanya di situ dalam video yang saya angkat itu adalah misalnya ya kan kita menggunakan air ya. Air itu kan adalah milik negara ya. Itu semua kan kita bayar. Iya. Kita bayar, kemudian listrik, kemudian juga fasilitas seperti sekolah yang lain yang digunakan oleh siswa kita. Siswa harus tahu bahwa yang kita gunakan ini adalah semuanya adalah milik negara. Milik negara loh. Dan itu kita bayar pakai apa? Pakai uang yang dalam bentuk pajak. Jadi ada andil, ada andil kita sebagai warga ya, itu dalam bentuk pajak. Karena sebenarnya ada 3 yang sumber dari APBN itu. Itu tadi. Jadi ada pendapatan belanja negara yang bukan pajak, kemudian berasal dari pajak dan berasal dari hibah. Jadi ada 3. Nah kebetulan kita mau menanamkan kepada anak-anak bahwa salah satunya adalah pajak. Jadi pajak ini yang digunakan oleh negara. Jadi ada andil kita untuk membantu keuangan negara itu. Nah dari tema itu kami buat video untuk memberikan pemahaman secara konkret lah dengan masyarakat ya. Iya. Kebetulan saya melibatkan siswa waktu ketika itu. Bikin videonya ya Bu ya. Ajak siswa kita kan. Mereka membuat skenario, kemudian kita di situ sebagai sumbernya kan yang menjelaskan. Jadi videonya ya buatlah bentuk drama-drama kecil lah gitu kan. Nah
kemudian video ini setelah selesai kita edit, kita rapikan karena durasinya itu cuma 7 menit kalau nggak salah ya. Jadi kita rapikan, kita press kembali ya. Baru kita kirim itu melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh dari Kementerian Keuangan. Nah, kemudian kita tunggu lama ya pengumuman. Sebulan. Jadi sebulan setelah video dibuat. Tapi kita sudah ikut masuk grup. Jadi memang semua yang ikut lomba itu yang daftar itu sudah masuk dalam grup semua ya, Bu. Jadi semua informasi itu lewat grup itu. Jadi kita tahu kan. Dari situlah juga kita tahu dengan kebetulan guru-guru dari belahan daerah lain gitu ya di Indonesia. Dan kata Bu Dahlia tadi ya. Jadi saya punya pengalaman unik juga. Saya tiba-tiba di chat secara pribadi oleh salah satu guru dari Aceh. Jadi dia bilang, "Bu, mohon maaf Ibu ikut lomba yang itu." "Iya," kata saya baru belajar. Ibu sudah biasa ya ikut?" "Belum pernah," kata saya ini baru tahun pertama gitu kan. Jadi saya coba-coba saja gitu kan. "Ibu ngajar apa, Bu?" "Oh, saya bahasa Indonesia." "Loh, Ibu bahasa Indonesia?" "Iya," kata saya. Saya itu sebenarnya enggak paham sama sekali sebenarnya sebelum ikut lomba ini. Iya, PBN itu apa, kemudian digunakan apa, terus apa sih kita sebagai warga yang di bawah ini tahu APBN itu kan urusan pemerintah. Itu awalnya persepsi saya seperti itu. Jadi sama sekali nol gitu kan. Nah, ketika diberikan materi dari Kementerian Keuangan, ada panduannya, kami coba-coba memahami, membaca, dan kita akhirnya kita realisasikan dalam bentuk video. Saya entah benar entah salah ya. Yang penting saya sudah sedikit-sedikit paham lah mengenai APBN. Jadi belajarnya benar-benar ketika mau ikut lomba ini ya, Bu ya. Jadi dapat ilmu belum sama sekali. Ya, secara memang bukan basicnya Ibu gitu kan ya. Saya juga bingung kan namanya surplus, defisit aja nggak gitu tahu sama sekali. Benar-benar. Ya, tapi lihat kamus kan, kamus bahasa Indonesia. Ini maksudnya. Jadi ya karena umur juga sudah sudah demikian kepalanya sudah 5. Jadi agak ini juga waktu pertama kali nervous kan. Tapi akhirnya lama kelamaan berkat motivasi dari Bu Dahlia, kebetulan dia sudah tahun kedua nih Bu Dahlia. Kalau Bu Dahlia tahun kedua, BLV tahun pertama. Jadi berkat motivasi sama-sama saling mendukung, saling menguatkan. Yuk kita ikut. Yang paling inti sekali saya itu cuma ingat nama sekolah harus ada gitu. Benar, di bawah nama sekolah ya Bu ya. Oke, kalau tadi Bu Elvi temanya itu mengenai fasilitas sekolah yang dibiayai oleh APBN ya Bu ya. Kalau Ibu Dahlia sendiri kali kedua ikutan. Ini subtemanya apa Bu kemarin Bu? Sama. Sama ya kalau itu ya. Subtemanya beda. Karena kalau Bu Eping memang ngangkatnya tentang fasilitas tadi kan. Kemarin kan sempat diskusi nih, mau ngambilnya apa gitu kan. Iya. Nah, kalau saya ngambilnya kemarin tentang subsidi sama hutang negara. Aduh, berat ini. Subsidi sama hutang negara. Oke. Jadi saking pengen menangnya, saya kirim tuh 2 video Bu Ayu, pengen supaya nanti menang. Ternyata 2 videonya nggak menang juga saya. Padahal udah dikirim 2 video ya Bu ya? Oh, jadi tidak ada batasan berapanya? Tidak ada batasan. Jadi di sana juga pada saat kita mengisi link boleh ditulis berapa video yang dikirim. Ya, saya buat di situ 2 video. Saya berharap mungkin ada setidaknya salah satu lah ya Bu. Gitu. Paling tidak ada nilai plusnya. Iya, karena ada 2 video. Ternyata gitu. 2 video itu tidak juga membuat Dewan Juri memilih saya. Ya. Setidaknya udah 50 besar, udah keren lah, nasional ya. Oke, Bu Dahlia kemarin ngambil itu. Jadi bicara tentang kemarin kan karena saya sebetulnya bicara tentang APBN ini memang wilayahnya ekonomi. Tapi kalau bicara tentang debat ya, karena kemarin saya sisipkan itu videonya debat itu. Debat, bukan lagi. Udah kemampuannya Bu Dahlia ya. Suhu ini, ampun suhu. Ya, jadi kemarin tuh Ana di video itu Ana berdebat tentang masalah mengapa negara berhutang. Wih, keren. Padahal keren ya kalau pikir-pikir ya. Iya, negara mungkin ya pemilihan Dewan Juri tidak sama dengan persepsi kita ya Bu ya. Jadi di situ anak-anak coba mengangkat mengapa negara berhutang. Apakah negara berhutang itu untuk masyarakat ataukah tidak? Tapi di sana akhirnya anak juga mensosialisasikan bahwa sebetulnya hutang negara itu memang untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Mengapa negara berhutang? Iya, benar. Nah, satu lagi bicara tentang subsidi. Nah, saat ini kan bicara kemarin sempat ada demo tentang kenaikan subsidi BBM. Betul. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang yang namanya BBM di negara-negara maju tuh tidak ada lagi namanya subsidi.
Sebenarnya Iya, jadi kalau misalnya pemerintah menaikkan subsidi, mestinya rakyat ya tadi tidak boleh menolak karena emang sudah ada perhitungan dari pemerintah bahwa sebenarnya subsidi ini untuk menaikkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sebenarnya, iya benar. Ini kadang-kadang karena ketidakpahaman kita tentang APBN dan tentang tujuan dari hutang dan sebagainya, akhirnya salah kaprah dan demo. Iya, mikirnya pasti ya seperti itu ya Bu ya. Oke, keren. 2 video berharap adalah salah satunya masuk ternyata rezekinya cuma 50 besar. Iya, pengumuman sama Bu Epi nunggu malamnya dapat. Oh, ternyata hanya tidak 50 besar. Tapi ya alhamdulillah kami berdua bangga karena dari nah, berapa banyak itu Bu? Iya, dari 500 yang ngirim video itu. Gila, karena ada sebagian juga yang tidak masuk karena ternyata di luar temanya dari yang APBN itu sendiri. Jadi akhirnya tidak masuk dan kami ternyata berdua masuk karena kami tahu betul bagaimana mencari atau membuat video yang yang menarik kira-kira bakal bisa masuk. Betul. Lain ya Bu kalau ngomong sama suhunya debat ya Bu. Oke, baik. Nah, Six Flags ini dari 500 orang, kalau 500 yang kirim ini ya Bu ya, yang kirim video. 50 besar itu udah, ya ampun udah berapa persen dari itu? Gila, keren sih ibu-ibu kita ini. Nah, ketika itu berapa sesi Bu? Cuma 1 kali aja kirim video, habis itu langsung diumumkan ya, tapi jeda menunggu dari temuan itu sampai sebulan, dari 26 Juli sampai 16 Oktober. Tapi yang jadi permasalahan gini Bu Ayu, biasanya ini kami berdua ini terbiasa dengan kesibukan masing-masing. Jadi deadline-nya itu H-1 buat video. Astagfirullah. Kejujuran yang harus kita hargai ya, Six Flags. Rancangannya udah sebulan, ngomong-ngomong mau buat apa, actionnya ternyata H-1. Tapi alhamdulillah H-1 masuk dong juga. H-1 juga tetap masuk tuh, udah keren tuh. Itu untuk H-1 berapa kali take Bu videonya? Kalau saya sampai 3 kali take. 3 kali ya. Ibu Elvi? Kalau saya kemarin di situ di lapangan ya. Di lapangan itu 2 kali, di ruangan cuma sekali. Nah, di belakang itu ada berapa kalahan untuk anak-anak kan dan bersama anak, kolaborasi sama anak. Iya, kolaborasi sama anak-anak ya. Oke, baik. Sekarang kita mau nanya soal kendala. Karena ini udah ada yang nanya, tapi biasanya ada pertanyaan itu nggak pernah pakai nama Bu. Mungkin takut kali ya dikenal ya. Nanti kena sama Bu Dahlia sama Bu Elvi lagi katanya gitu. Pertanyaannya gini Bu, katanya, mungkin ini termasuk siswa-siswa yang ikut andil ketika itu, mungkin ya. Bu, ada kendala nggak sih Bu ketika buat video, mungkin sama anak-anaknya atau mungkin mikirin konsepnya? Oke, silakan Bu. Bu Elvi dulu. Setiap yang namanya kegiatan ataupun mau melakukan sesuatu itu pasti ada kendala. Kita tidak bisa memungkiri. Yang pasti kalau saya benar kata Bu Dahlia, waktu. Waktunya sangat terbatas untuk kita. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita mau membuat skenario di awal. Kan kita masih bingung nih, ya. Nah, itu kita beberapa kali kita diskusi gitu kan, diskusi. Kemudian ketika mau dilakukan, tiba-tiba ada lagi yang ganggu gitu kan. Karena jatuhnya ini drama juga ya Bu ya kan? Drama juga kan jatuhnya kan. Kemudian saya melibatkan anak-anak itu tadi, yang pertama yang memberikan pembelajaran mereka, yang kedua itu tadi paling tidak meringankan tugas kita lah, karena mereka anak-anak juga lebih canggih kan, pinter-pinter, lebih pintar. Jadi kami minta bantuan anak-anak yang sudah bisa merekam kan, karena ini merekamnya kebetulan anak-anak juga. Yang merekam juga anak-anak, bukan orang-orang profesional ya. Karena anak-anak ketika yang itu ya Bu merekam. Kemudian mengedit pun juga kami minta bantuan anak-anak. Namanya kita guru. Agak kurang bisa mengedit. Kalau cuma buat di TikTok sih masih bisa lah. Secara ada efek ya Bu. Dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk secara kayak gitu, serahkan ke anak-anak deh yang lebih jago. Yang sudah punya kemampuan lebih kan. Jadi kami tidak menutup diri kami memiliki kekurangan. Jadi kami tetap melibatkan anak-anak yang sudah bagus dan kami ajak, kami libatkan untuk sama-sama membuat video ini kan. Saya katakan bahwa ini bukan cuma untuk nama Ibu Elvi Bu Dahlia, ini untuk nama sekolah. Nama sekolah gitu kan. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya aktif mensupport ya.
mereka juga mau menjadi objek pemeran-pemeran ya yang kita tunjuk dalam skenario itu kan. By the way, ini anak-anak OSIS aja terus keseluruhan atau anak faster? Anak drama? Enggak, cuma OSIS ya kemarin ya. Kalau saya kemarin ya kan ada 2 video nih. Jadi video pertama itu berkaitan dengan anak-anak bicara tentang hutang. Itu saya pakai anak OSIS. Anak OSIS yang bicara. Tapi pada saat saya bicara tentang yang mengapa negara tidak boleh berhutang atau berhutang, maka saya pakai anak debat. Anak debat. Oh ya dong. Sesuai tema. Iya, sesuai tema. Jadi sebetulnya bicara tentang yang namanya kendala, pasti ada kendala. Nggak mungkin ada kegiatan tuh yang nggak ada kendala. Nggak ada kendalanya. Tapi bagaimana kita mengurangi ya kendala tersebut. Jadi awalnya sampai 3 kali take itu bicara tentang debat ya. Jadi ya pada saat sudah di video ternyata ngomongnya salah. Ngulang lagi biasanya retake lagi gitu ya selalu ya. Terus kalau skenario drama sama. Jadi awalnya udah bagus, ternyata temennya lupa naskahnya. Jadi karena memang pada dasarnya kan kita juga bukan orang yang jago drama gitu ya Bu ya, tapi harus belajar lagi hal yang baru begitu ya. Yang jadi kendala besar mungkin sama dengan Bu Epi juga. Yang tadi kita take videonya itu H-2 dan kirimnya tuh H-1. Tapi keren loh Bu, H-2 take video berapa kali retake ya kan. Kemudian habis itu diedit lagi kan, diedit segala macam. H-1 baru dikirim videonya. H-1 2 jam kalau nggak salah ya. 2 jam sebelum close ya. Sebelum close baru dikirim, ya ampun. Tapi keren. Persiapannya selama 1 bulan? Persiapannya ketika itu? Enggak. Mikir ini mikir itu segala macam. Kita dapat surat. Sebetulnya kalau surat sebulan, ide tuh banyak Bu Ayu, sangat banyak idenya gini, idenya ini. Udah buat konsep, tapi yang tadi karena banyak kegiatan, nanya Bu Epi udah belum buat video? Belum. Udah lihat belum. Terus mau ngapain gitu kan? Dan akhirnya ya tadi, karena kita udah disuruh sama kepala sekolah mau tidak mau lah ya tanggung jawab seperti kata Bu Epi, ya masa kita nyuruh anak harus ikut? Mengapa sekarang guru nggak mau ikut? Nggak mau ikut, iya benar. Seperti itu. Jadi akhirnya ya udahlah Bu Epi, Bismillah aja. Ya akhirnya konsep itu kita buat dadakan dan segala macam, akhirnya terjadi apa bisa dilaksanakan dan alhamdulillah masuk di 50 besar. Jadi intinya ya 6PMs yang udah nanya tadi, siswa-siswa SMA 6 mungkin salah satunya yang bertanya mengenai kendala, pasti ada kendala ya Bu ya, termasuk juga mungkin mengkoordinir anak-anak Bu, asli termasuk juga ya Bu ya, namanya kan setiap rambut sama hitam tapi isi kepalanya beda-beda, isi hatinya beda-beda ya Bu ya. Untuk mengkoordinirnya juga nggak gampang seperti itu ya. 6PMs yang sudah bertanya. Nah ada pertanyaan lagi Bu, tujuan Ibu akhirnya mengikuti lomba ini tuh apa sih Bu? Apakah punya motivasi tersendiri? Silakan Bu. Motivasinya tadi saya ingin mengangkat nama sekolah saya. Mengangkat nama SMA Negeri 6 Palembang. Karena saya sangat cinta dengan sekolah ini. Iya, betul. Mungkin sama ya. Tujuan awalnya yang tadi ya, kalau kita bisa menyuruh anak untuk berprestasi, mengapa guru juga tidak mau berprestasi untuk mengangkat nama sekolah? Itu motivasi awalnya. Jadi pengennya nanti anak-anak lihat juga, oh ternyata guru ini aja udah usia seperti ini masih mau loh. Mau berjuang untuk berprestasi, untuk mengangkat nama sekolah. Sehingga nanti termotivasi di dalam benaknya siswa itu bahwa sekarang mereka harusnya berjuang untuk berlomba-lomba memberikan nama baik sekolah juga, bukan untuk memberikan nama atau merusak nama baik sekolah. Betul, itu tujuan awalnya. Mungkin anak-anak yang mendengarkan silakan, mungkin sekarang kita mulai berpacu untuk membuat prestasi sekolah. Asik. Jangan kalah sama ibu-ibu kece kita dong ya kan. Jadi intinya adalah memberikan contoh yang baik gitu ya Bu ya untuk siswa-siswa SMA 6. Kalau memang guru-guru kita ini juga mampu dan pengen banget untuk mengharumkan nama SMA Negeri 6 Palembang. Dan alhamdulillah ya ternyata masuk 50 besar loh ya, dan tingkat nasional. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kali ini pastinya kalau ada kendala ada juga hal menarik dong yang ditemui, baik itu ketika bikin videonya atau mungkin ketemu sama berapa orang peserta dari seluruh Indonesia tadi ya Bu. 500 video loh. Silakan nih. Bu Dahlia dulu atau Bu Elvi dulu? Bu Dahlia dulu. Silakan. Kalau tadi bicara tentang yang namanya hambatan, pasti ada hal-hal yang unik, menarik juga, betul. Menarik. Jadi sebetulnya kalau saya menariknya gini, pada saat take video, udah mau selesai tiba-tiba ada iklan. Iklan lewat di videonya. Ya pada saat anak-anak lagi ngomong, tiba-tiba ada Pak Muklis yang lewat. Kemudian nanti ada Bu Yani yang lewat manggil siswanya. Jadi hanya kami take ulang. Jadi anak-anak bilang, Bu lupa Bu.
Ya karena seperti itu. Jadi uniknya di situ. Memang karena kalau kita buat video, misalnya videonya tuh di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang tema kita, kayaknya nggak nyaman juga. Jadi hanya kita mencari tempat yang, kalau kemarin saya take videonya tuh di depan guru piket itu yang ada logo SMA Negeri 6. Dan memang ternyata itulah kendalanya, itu tempat warawirinya mau siswa mau guru mau tamu juga ya Bu ya, masih datang ke lobi gitu ya. Itu bicara tentang yang namanya unik yang saya alami kemarin yang pada saat take video. Nah kalau bicara tentang yang namanya masalah guru-guru yang ketemu, nah itu yang tadi saya sempat ditanya sama guru dari Palembang, Bu, Ibu dari SMA 6, iya saya bilang dari mata pelajaran apa? PKN itu yang selalu mereka pertanyakan. Mereka bertanya, kok ibu mau? Kok ibu bisa gitu kan? Saya bilang sebetulnya kalau APBN itu bukan hanya miliknya guru ekonomi, dan itu yang harus kita sosialisasikan bahwa sebetulnya APBN itu milik semua masyarakat karena bicara tentang uang, uang kita. Jadi selama kita bicara tentang uang, 1 rupiah pun uang yang dikeluarkan pemerintah adalah milik rakyat dan untuk rakyat itu kita sendiri. Iya betul sekali. Itu kalau dari Bu Dahlia, dari Bu Elvi gimana Bu? Hal menariknya apa? Sama, unik, ada kesel, ada jengkelnya gitu. Campur aduk di situ ya Bu. Jadi saya pernah mau mengambil tag video, saya sedang menjelaskan gitu APBN. Kenapa ketawa duluan Bu Dahlia? Saya sudah gunakan headset di depan laptop, bagus-bagus saya sudah tutup pintu saya gitu kan. Tiba-tiba ada yang jerit-jerit dari luar. Ada yang mengumumkan lewat mikrofon. Jadi suara, aduh, terpaksa gitu. Sudah capek kan menjelaskan itu kan nggak gampang kan. Dan yang ngomong dari mikrofon tuh Bu Dahlia. Makanya ketawa Ibu Dahlia ya. Saya nggak mau nyebut nama lah. Oh, nggak usah sebut nama. Sebut merek aja Bu. Dahlia gitu nggak ya? Karena sebetulnya Bu Epi nggak ngonfirmasi kalau dia mau buat video. Benar. Iya, jadi jangan salahkan saya kata Bu Dahlia. Jadi ketika dia orang debat. Sudah selesai ini, aduh, pas didengar kan, masuk dong pasti. Ulang lagi. Kan payah mau ngapel materi itu kan, mau menjelaskan dengan ekspresi yang meyakinkan yang pas, padahal ekspresi udah pas ya Bu. Sudah wajah cantiknya. Ekspresi dapet. Tiba-tiba udah akhirnya harus retake lagi. Diulang lagi. Itu uniknya sebenarnya. Nah, senangnya tadi yang pertama kita banyak bertemu dengan bersosialisasi Indonesia. Kemudian saya juga langsung masuk ke IG. Jadi seluruh peserta itu di tag semua yang IG yang kawan-kawan yang lain kan. Semuanya masuk ya. Akhirnya IG saya penuh Makin banyak dong, iya dong. Banyak follower ya. Gitu ya. Banyak pengikut ya. Nah, dari situ kan kita bisa berbagi sebenarnya cerita dengan yang lain. Yang lainnya juga. Sampai sekarang grup itu tidak saya hapus. Biarkan biar kita dapat informasi dari sekolah-sekolah hebat. Iya benar. Kalau saya lihat dari sekolah-sekolah yang lain ya, saya merasa seperti katak dalam tempurung asli. Sangat kecil lah. Kita perasaan kita sudah hebat ya Bu ya. Sudah bagus ya. Ternyata ketika melihat sekolah-sekolah luar dengan guru-guru hebat di sana, saya kecil-kecil sendiri gitu. Aduh, saya tidak berani ngomong di situ. Kalau di sini pinter ngomong bukan main. Di situ saya cuma diam. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Menyimak, mengamati. Kemudian saya mencoba, sudah kalau begitu memang harus ada yang berubah gitu. Iya. Nah, jadi itu positifnya. Jadi kita melihat orang lain yang lebih itu menjadi tantangan kita, motivasi kita ya Bu ya. Dan bukan kita iri, tidak, tapi kita justru mensupport, mendukung, dan kita belajar dengan orang yang lebih hebat. Betul. Itu yang paling penting. Jadi kita singkirkan ego kita buang hal-hal yang membuat kita selama ini merasa hebat, merasa besar ya. Dengan melihat orang lain yang lebih hebat, ternyata kita bisa banyak belajar dari situ. Nah, itulah motivasi terbesar saya khususnya mengikuti yang seperti ini. Dan kalau misalnya nanti ada lomba-lomba lagi yang kira-kira berkenaan dengan ini, oke, saya mau ikut, kata saya, biar usia saya sampai pensiun. Wah, iya, betul. Sampai tidak digunakan lagi. Ya ampun, kok sedih. Sampai nggak digunakan. Kalau sekarang kita cuma berbuat untuk diri kita, kemudian untuk lingkungan kita, untuk orang, supaya nanti pada saat kita tidak ada lagi di dunia ini, karya-karya kita yang akan dikenal. Masih tetap dikenal. Dan biarlah tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Amin. Amin. Kok dalam tentang hari Jumat Ibu ya, kok jadi tausiah, saya sedih jadi. Oke, Bu, by the way, dari sekian banyak peserta yang ikut, itu udah pernah ketemu belum sih Bu? Udah pernah meet up belum?
Kalau ini cuma dialog-dialog Iya, hanya dialog saja di grup ya. Di grup. Di Tapi grup kalau ya. untuk ketemu itu kayaknya nggak ada. Di Palembang pun belum ada. belum ada. ketemu. Karena itu tadi kuncinya kalau sudah masuk ke 20 besar baru bisa ketemu. Iya, bisa ketemu. Iya, sayangnya ya Bu ya, sayangnya kemarin cuma sampai 50 besar. Mana tahu nanti tahun depan ada lagi. Iya, Tahun ini ada lagi. Kayaknya Ada. untuk memang Ada sebetulnya untuk video guru mengajar ini baru dilombakan sama Kemenq itu masuk tahun ketiga. Oh, tahun ketiga ya. Iya, Tapi setiap tahunnya ada ya, Bu? Iya, insya Allah tahun 2024 mungkin ganti tema baru dan kami berharap kami ikut dan menang. Menang. Oh, jadi tidak masalah ya Bu ya, meskipun sudah pernah ikut Iya, lagi nggak masalah. Yang Oh, tidak silakan. boleh kalau dia sudah pernah Menang. menang tingkat nasional. Baru tidak boleh Iya. gitu ya. Tapi nggak ada keinginan untuk bisa meet up sama yang di Palembang aja setidaknya Bu? Enggak. Pernah Kalau Pernah WA, kepikiran kalau gitu? WA sempat sih, Ah. tapi kalau Waktu ini ya. iya. Pelaksanaannya ya, waktunya ini ya. Lagi waktu menyalakan waktu. Iya. Tapi paling tidak gini Bu Ayu, kalaupun kami sempat WA rata-rata emang yang mengikuti itu guru ekonomi. Iya, maka dari itu nanti biar orang-orang tahu, oh ternyata guru bahasa Indonesia sama PKN juga bisa gitu loh Bu. Iya, sempat ditanya Ibu Dahlia umurnya berapa? Saya bilang umurnya 50. Ternyata yang ikut tuh rata-rata usianya masih 30, 25, bahkan ada yang baru tamat kuliah, betul mereka juga masih guru honor. Oh, ikut juga. Oke. Jadi mungkin ini Kita mau nyari komunikasi yang circle 50 tahun ke atas belum ada ya. iya, Belum ada. sebetulnya. keren loh dengan usia 50 Mungkin gini ini. Bu Epi, mungkin alangkah baiknya mungkin apabila yang guru-guru yang mendengarkan obrolan kita hari ini mungkin termotivasi lah ya, Buat terutama circle. guru-guru muda. Guru-guru muda yuk bisa yuk. Ayo boleh kali ikutan Iya, ya? boleh, sangat boleh. Kan Boleh. kan pintar bersuara dan pintar membuat video. Itu aja kuncinya. Iya. Iya, yang penting itu ya Bu ya. Oke lah kalau begitu nanti saya belajar sama Bu Dahlia sama Bu Elvi. Oke, next. Kita bakal balik lagi Six Fams, kita bakalan dengerin harapan mungkin ya dari Bu Elvi dan juga Bu Dahlia nanti sebagai closing statementnya kita setelah yang satu ini. Pastikan jangan kemana-mana, terus bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Oke, baik, kali ini kita pengennya berlama-lama ya Six Fams, tapi apalah daya waktu tak sampai seperti biasa. Kita pengen dulu nih dengerin kira-kira harapan dari Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia sebagai closing statementnya kita di pertemuan kita kali ini, dari apa yang sudah kita obrolin panjang lebar yang asik dan seru ini ya hari ini. Silakan nih, Ibu Elvi dulu atau Bu Dahlia dulu? Ya, saya. Bu Elvi silakan. Kalau saya berharap dengan adanya aktivitas seperti ini nih bisa memotivasi untuk semua orang, bukan hanya untuk kita saja tapi untuk semua, baik itu para guru maupun juga siswa. Jadi seperti yang lagu yang saya buat tadi, bahwa tidak harus menjadi hebat, ya, tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi mari memulai untuk menjadi hebat. Hebat, iya. Jangan hebat dulu baru mulai ya Bu ya. Jadi kalau kita yang sekarang ini kan orang-orang yang masih awam gitu ya, mari kita mulai untuk menjadi hebat. Hebat, Itu betul. mungkin harapan saya untuk aktivitas kita ini. Itu Oke, aja. siap. Thank you Bu Elvi. Lanjut Bu Dahlia. Iya. Mungkin sama dengan Bu Elvi ya. Jadi motivasi mengapa kami hadir di sini sebetulnya pengen supaya semua guru yang mendengarkan, mungkin juga siswa-siswa yang mendengarkan, bahwa sebetulnya kalau pengen jadi hebat mulai dengan hal-hal kecil. Ya, jadi kalau udah mulai dari hal kecil, walaupun nanti misalnya tidak menang, tapi kalau kita udah berbuat, insya Allah suatu saat itu akan menjadi jalan kita menjadi sukses. Betul. Setidaknya memulai ya Bu Iya, ya. seperti itu. Dan satu hal yang saya sampaikan kepada siswa kita, bahwa APBN ini adalah uang rakyat. Dan ini yang harus kita pahami. Jadi untuk ya kita sebagai generasi muda untuk peduli uang kita, hal yang paling kecil seperti yang disampaikan sama Bu Epi, ya peliharalah yang namanya aset. Nah, Aset dan pelihara fasilitas aset sekolah kita. Jangan rusak tapi Jangan pelihara, dan jangan lupa bayarlah kewajiban Anda. Iya. Asetnya dipelihara dan jangan lupa bayarlah kewajiban Kewajiban Anda. Ingat Anda. ting gitu Bu. Iya. Oke, itu aja Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia. Waduh, kira sebenarnya sih asik banget ya Bu ya obrolannya. Mungkin di belakang nanti kita bakal ngobrol lagi ya Bu ya seputar hal ini. Pastinya untuk Six Fam semua juga terima kasih banyak untuk yang sudah ikutan gabung bersama kami dengan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga saja harapan dari Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia bisa kita indahkan bersama ya. Ingat, mulailah untuk menjadi hebat ya. Jangan hebat dulu
baru mulai kalau dari kata hal-hal yang kecil. Betul sekali. Baik, sampai jumpa lain waktu Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Six Fam, sampai di sini untuk ngobrol bareng sahabat edisi kali ini Jumat 12 Januari 2024. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang.